Iya, kelihatan, oke. Gus. Ya, Aku silakan. akan menjelaskan bagaimana rumitnya. Ini adalah jantung teologi di dalam Islam. Jadi kalau Islam itu nggak suka dengan orang yang berbeda agama, maka ia akan secara serampangan menggunakan teks-teks Al-Quran yang berkaitan dengan kafir untuk melegitimasi ketidaksukaannya, terutama terhadap orang Kristen. Begitu, gitu. Aku dulu pakai ini, ya, membaca dengan lensa yang beda. Tapi per hari ini aku kemudian mengcrolling lagi. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan kekafiran itu sendiri? Dan akhirnya aku jadi tahu konsep kekafiran di dalam Al-Quran itu mengalami apa yang aku sebut sebagai evolusi, transformasi yang akumulatif. Alah, opo itu. Tapi begini ya. Chris, ini belum tentu anak S1 Usuluddin di UIN, Jakarta, itu dapat materi ini ya. Belum tentu anak S2 yang di Siap. Akidah Filsafat itu dapat ini. Karena apa? Karena ini tidak mungkin akan di apa? Ungkapkan. Diungkapkan karena akan mengganggu stabilitas Islam yang konservatif. Begitu ya. Jadi begitu. Aku ingin mengatakan memulai begini. Sebenarnya kata kafir sebelum Islam datang, kafir itu kan kira-kira rootnya, akar katanya kan KFR. Kalau kalau di dalam apa namanya huruf hijaiyah itu kaf, fa sama ro gitu kan, KFR. Artinya ini masyarakat pra-Islam dulu. Belum Islam hadir, kata KFR itu kafir, kufar, kafir itu artinya menutupi atau menyembunyikan. Misalkan kalau kamu bercocok tanam jagung, lalu kamu eh, menanam jagung terus atasnya kamu kasih tanah, maka praktek seperti itu disebut sebagai praktek kekafiran, yakni menutup benih dengan tanah seperti itu. Tindakan menutupi atau menyembunyikan itu sendiri. Jadi tidak ada konotasi atau muatan yang bersifat teologis atau religius. Dalam bahasa Ibrani, Yahudi, itu kata KFR itu artinya menghapus atau membersihkan. Misalkan kalau kalian nanti googling, Yom Kippur itu adalah hari perdamaian di dalam Yahudi. Kippur, kapir, KPR, ya, bukan kredit kredit apa, perkreditan rakyat, bukan, bukan ya. Tapi hari perdamaian di mana dosa-dosa dihapus, ditutupi dan dibersihkan. Seperti itu. Di Al-Qur'an juga ada apa namanya kafir dalam arti apa namanya untuk mengkompensasi ya, untuk menutupi kesalahan itu. Jadi misalkan kalau kalian bawa sepeda motor, terus kemudian nggak bawa SIM, lalu kamu ditilang, lalu kamu bayar denda tilangnya. Denda tilangnya itu namanya kafir, kayak gitu. Artinya denda supaya bisa membebaskanmu dari kesalahan itu. Nah, di dalam tradisi bahasa Aramaik dan Suryani, itu kata kafir itu menghapus dan membersihkan sama. Bahkan Kristen Suryani itu mengartikan kata kafir itu dengan menolak atau tidak bersyukur, ingratitude, atau menghujat. Jadi kalau kamu apa namanya melakukan praktek penghujatan, itu bisa disebut sebagai kamu sedang melakukan praktek kekafiran. Menghujat apa saja. Puisi-puisi pra-Islam secara metaforik itu meletakkan kata kafir itu untuk menyimbolkan kegelapan malam yang menutupi dunia. Jadi kafir itu adalah soal menutupi itu sendiri. Nah, yang menarik teman-teman sekalian, aku ingin mengatakan seperti ini. Kata kafir itu digunakan oleh Al-Quran terutama untuk membuat satu batas yang tegas terhadap siapa saja yang dianggap sebagai pengancam pengancam agama Islam pada waktu itu. Pada waktu itu ya. Jadi Al-Quran itu menyediakan basis teologi untuk berkawan dengan siapa saja. Secara lembut, setara. Jadi di kami itu ada doktrin yang mengatakan terhadap semua manusia kami akan lembut, kami akan setara. Tapi Al-Quran bilang saat ada ancaman, baik ancaman itu laten apalagi manifest dari kelompok lain yang berbeda agama, Al-Quran akan melabeli pengancam itu dengan kata-kata kafir dan memberikan lampu hijau
kepada umat Islam untuk menghilangkan ancaman tersebut. Begitu. Namun terhadap siapa saja yang tidak mengancam kami, orang Islam, kami diwajibkan berbuat baik, lemah lembut, dan adil. Begitu. Jadi itu konstruksi dasarnya. Nanti kita akan lihat evolusinya karena menarik. Christian dan adik-adikku sekalian, di dalam Al-Quran, kata kafir ini ada 500 kali disebut. Berarti kalau 500 kali disebut itu kan ya bukan bukan kaleng-kaleng kata kafir itu. Dan yang menarik, arti kafir ini tidak tunggal, namun secara umum bersifat evolutif, transformatif, dan akumulatif. Apa yang menyebabkan itu semuanya? Kenapa dan lain sebagainya? Itu sangat tergantung dari respon atau kondisi Nabi Muhammad pada waktu itu. Nah, sebelum ke sana, teman-teman, aku ingin mengatakan seperti ini. Sebelum Islam datang, Mekah, ya, Mekah itu tempat lahirnya orang Islam. Mekah pra-Islam itu pada abad 1 sampai abad 5 Masehi, Mekah itu awalnya tandus, gersang dan miskin. Namun kota ini pelan-pelan berubah menjadi kota metropolitan, economic hub. Dengan Ka'bah, kalau kalian pernah dengar Ka'bah, Ka'bah itu pada tahun itu dianggap sebagai rumah ibadah bersama. Dan dikelola, pengelolaannya itu adalah dikelola oleh suku Quraisy, kakek buyutnya Nabi Muhammad. Suku Quraisy ini mayoritas politeis, ada yang monoteis, bahkan juga ada yang Kristen. Itu memiliki banyak klan. Jadi misalkan yang menguasai orang Batak, tapi Batak kan klannya macam-macam. Ada Huta Barat, ada Simanjunta, dan lain sebagainya. Nah, kebetulan yang Nabi Muhammad ini klannya Huta Barat, kayak pendeta Kristen. Ya, ada klan Hasim, klan Umayyah, Makhzum dan lain sebagainya. Nah, antar marga ini, antara Simanjunta, Huta Barat, Hasim dan lain sebagainya, itu mereka saling berkontestasi pengaruh dalam politik, militer, ekonomi, sosial dan keagamaan. Saling berpengaruh, gesek-gesekan gitu kan. Oh, itu ada ini, nggak boleh dan lain sebagainya. Nah, kebetulan klannya Nabi Muhammad itu klan yang miskin tapi religius. Makanya yang membawa kuncinya Ka'bah itu adalah anak cucu kakek buyutnya Nabi Muhammad, tapi dia miskin. Beda dengan klan Umayyah dan Makhzum. Mereka ini apa namanya? Mereka itu pintar dan kemudian kaya dan lain sebagainya. Nah, itu ya situasi Mekah sebelum Nabi Muhammad lahir. Nah, Nabi Muhammad, Chris, lahir itu tahun 571, ya. Lalu sampai 610 Masehi, Muhammad lahir dan tumbuh dalam suasana kontestasi tersebut. Jadi Nabi Muhammad itu lahir dalam suasana yang kontestasi tersebut. Menariknya begini, Nabi Muhammad itu diangkat dalam keyakinan kami, diangkat sebagai rasul, ya, sebagai utusan Tuhan itu pada tahun 610, mendapatkan wahyu dari Tuhan melalui malaikat Jibril. Dan kamu tahu, Chris, orang yang mengkonfirmasi bahwa memang itu benar wahyu dari Tuhan, bukan dari setan, itu bukan orang Islam, tapi namanya Warokoh bin Naufal. Ia orang Kristen Nestorian, sepupu iparnya. Jadi bayangkan betapa krusialnya posisi orang Kristen pada awal itu. Pada awal itu. Karena apa? Yang mengkonfirmasi, oh ya benar ini apa namanya wahyu dari Tuhan. Itu bukan orang lain, tapi iparnya Nabi Muhammad, ipar sepupu ipar namanya Warokoh bin Naufal itu sendiri. Jadi secara teologis kami yang Islam ini berhutang banyak pada kekristenan. Bayangkan kalau tidak dikonfirmasi oleh pendeta Warokoh bin Naufal. Wah, nggak ada ini apa namanya keislaman itu. Karena bisa jadi dianggap wah ini wahyunya dari setan dan lain sebagainya. Chris, oke ya, 610 Nabi Muhammad ditahbis jadi pendeta. Lalu selama 12 tahun ia melakukan penginjilan, kira-kira begitu. Melakukan dakwah, melakukan misiologi di Mekah, ya, di Mekah. Disitulah kemudian banyak surat Al-Quran itu turun yang juga mengangkut soal kata-kata kafir. Maka kata kafir ketika turun dari langit pada saat periode Mekah awal, itu artinya tidak bersyukur. Jadi pada waktu itu
Ketika Nabi Muhammad melakukan penginjilan itu, situasi Bekasi itu orang-orangnya kaya, tetapi mereka itu kerap melakukan ketidakadilan. Misalkan perempuan diperlakukan dengan rendah, budak dieksploitasi, fakir miskin, anak yatim tidak dipedulikan, kecurangan bisnis, korupsi merupakan hal yang biasa. Gitu. Nah, Nabi Muhammad ini gusar dan menyuarakan ajaran baru, meminta mereka taat Tuhan, ingat hari kiamat dan kematian, serta berhenti melakukan ketidakadilan. Nah, diksi-diksi kafir yang turun pada periode 12 tahun awal, dari tahun pertama sampai 6 tahun itu, artinya tidak bersyukur, hatinya tertutup sesuatu sehingga jauh dari Tuhan dan dianggap sebagai pembohong. Pembohong itu artinya, kalau aku Nabi Muhammad ya, lalu aku melihat orang yang ngaku bertuhan, tapi kelakuannya kelakuan bejat, korupsi, dan lain sebagainya, aku akan ngomong, kamu itu pembohong. Kamu kan sudah punya perjanjian sama Tuhan untuk berbuat baik. Tapi kenapa kok kamu melakukan praktek persekusi, praktek ketidakadilan itu? Jadi kafir pada fase pertama itu artinya tidak bersyukur. Ya, tidak bersyukur. Itu tahun pertama sampai tahun ke-6 di Mekah. Lalu di periode yang kedua, semester kedua, ya, tahun ke-7 sampai yang ke-12, Quran itu menggunakan kata kafir, tapi dengan nuansa yang berbeda. Dia berevolusi, akumulatif ya. Mereka tidak hanya bersyukur, tetapi mereka langsung Quran ngomong, ya kamu kok tetap kayak gitu? Ya karena kamu memang menyekutukan Tuhan. Kamu nyembah patung. Nah yang menarik, Chris, pada periode tahun ke-7 sampai ke-12 di Mekah itu, Nabi Muhammad dan pengikutnya itu mengalami persekusi hebat. Ya, jadi kan dia kan berdakwah, kembalilah kepada Tuhan. Alih-alih diterima, justru persekusi itu apa namanya kerap diterima oleh Nabi Muhammad itu, sehingga mereka dipaksa, mereka itu Nabi Muhammad dan kelompoknya itu dipaksa melakukan political asylum ke Abisina, ke Ethiopia selama 2 kali. Jadi oleh kekuatan besar di Mekah yang nggak suka dengan Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad itu dipersekusi. Ini loh beberapa persekusinya, Chris. Ya, itu kan Nabi Muhammad itu kan cuma 12 orang ya, 12-15 orang begitu kan, melawan raksasa besar Mekah itu kan. Nabi Muhammad dan ini itu dihina, dilecehkan secara publik, dituduh menjadi orang gila, dituduh penyihir, dituduh pembohong. Tidak hanya itu, Nabi Muhammad dan ini itu dibunuh secara sosial ekonomi, diisolasi agar tidak mendapatkan proteksi dari klannya. Jadi kalau aku nggak suka dengan Huta Barat, Kristen Huta Barat, maka aku akan lobby kepada tetua-tetua Huta Barat untuk mengatakan, tetua Huta Barat, aku mau hajar Kristen ini, tolong kamu jangan proteksi ya, kayak gitu. Diboikot klannya. Jadi karena masih tetap di kok sama klan Huta Barat masih dibela, akhirnya klan-klan yang lain mengatakan mulai saat ini klan Huta Barat kita boikot. Jadi tidak hanya Kristen Huta Barat yang diboikot, tapi Huta Barat themselves itu diboikot. Nggak boleh ada perkawinan dengan klannya Hasim, nggak boleh berdagang, jual beli makanan, nggak boleh. Pokoknya harus mati. Bayangkan, Chris. Ya, kalau kamu digituan selama bertahun-tahun itu kan pasti secara psikologis itu kan ngamuk. Ya, apalagi orang Arab itu kan, ya oke. Lalu pelecehan dan penyiksaan fisik. Nabi Muhammad ditimpuk tai, batu saat sholat, para pengikutnya disiksa dan oleh keluarga dan majikannya. Tekanan ekonomi dan sabotase. Bahkan yang paling ini ancaman dan upaya pembunuhan. Jadi diplot. Jadi yang ingin aku katakan adalah betapa menderitanya Nabi Muhammad pada waktu itu sehingga Tuhan perlu kemudian meng-highlight orang-orang yang melakukan persekusi itu sebagai orang kafir dengan distingsi, yaitu tadi, menyekutukan Tuhan itu. Jadi yang ingin aku katakan adalah
dalam periode 12 tahun di Mekah, definisi kafir, ya, definisi kafir itu seperti ini. Kafir adalah mereka yang tidak bersyukur, membohongi Tuhan, tidak percaya kematian dan kiamat, tidak mau berbuat baik, eksploitatif, misoginis, patriarkis, tidak adil pada orang lain, diskriminatif, membahayakan dan mengancam jiwa raga umat Islam, dan menyekutukan Tuhan, itu dianggap kafir. Kayak gitu. Jadi banyak. Jadi sama kayak kamu itu kan. Kalau lulus itu kan nggak hanya satu elemen saja, tapi banyak elemen itu sendiri. Betapa kompleksnya. Jadi tidak hanya kamu, oh karena kamu nyembah selain Gusti dianggap kafir. Enggak, enggak. Jadi kafir selama 12 tahun Nabi Muhammad di Mekah itu karena merespon situasi pada waktu itu. Yang nggak suka dengan Nabi Muhammad pada waktu itu, yo kok ya kebetulan orang-orang penyembah berhala begitu loh. Tapi bukan karena penyembah berhalanya, sebab Chris, ada orang penyembah berhala, pamannya Nabi, namanya Abu Thalib. Itu dia penyembah berhala, tapi baik dengan Nabi. Itu sama Nabi itu ya bahkan memberikan proteksi. Itu ya juga dianggap kafir, meskipun dia penyembah berhala. Bahkan Abu Thalib ini adalah protektor. Dia tetap menjadi agama lokal, tapi dia membela Nabi Muhammad itu. Sehingga oleh orang-orang yang satu agama dengan Abu Thalib ini dieksekusi juga. Kayak gitu. Nah, yang menarik adalah ketika konsep kekafiran di dalam Mekah, ya pada saat Mekah itu terbentuk seperti ini, respon umat Islam Mekah atas ancaman di atas itu adalah menghindari, kurang N-nya, menghindari mereka karena tidak punya cukup kemampuan mengeliminasi. Sangat wajar. Udahlah, ini GKI Jati Murni dipersekusi, 12 orang dipersekusi oleh orang-orang di Bekasi. Ini kalau tetap di Bekasi nanti kita nggak aman. Kita menyingkir dulu lah ke Depok atau kemana. Sangat wajar. Tetapi tidak hanya menyingkir, Chris. Orang-orang yang menyingkir ini juga menyimpan satu dendam. Kan ya wajar. Nggak bisa makan, ditimpuki batu, dipersekusi, dihajar. Sangat wajar kalau kemudian orang-orang yang terusir itu kemudian ada dendam. Awas kamu ya. Nanti kalau aku besar, kalau aku sudah ini, tak hajar balik. Kalau kamu terus-terusan mempersekusi. Nah, 12 tahun kemudian, karena udah nggak kuat, Chris, Mekah ke Madinah. Mereka pindah ke Madinah ya kira-kira Bekasi Cirebon lah. Kayak gitu. Bekasi Cirebon. Di Cirebon Nabi Muhammad dan ininya diterima dengan baik oleh banyak orang Yahudi di sana dan kemudian mereka apa namanya Islam melakukan konsolidasi yang cukup kuat sehingga lebih banyak pengikutnya dan kemudian lebih well organized ketika di Madinah itu. Tetapi orang-orang Bekasi atau orang-orang Mekah itu masih terus mengancam kelompok-kelompok Islam yang tadi sudah pindah ke Madinah itu sendiri. Kayak gitu. Nah, di paruh kedua ya, ketika di periode Madinah ini ada beberapa kejadian, Chris. Yang ini juga nanti ada kaitannya dengan kekristenan. Kenapa kok kami benci Kristen? Ini. Jadi Nabi Muhammad itu pindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622. Tahun 622 adalah tahun pertama Hijriah itu dihitung dari tahun ini. 622. Tahun pertama Hijriah itu dihitung dari 622. Nah, pada antara tahun 622 sampai 24, umat Islam makin kuat dan terkonsolidasi di Madinah untuk melawan ancaman dari Mekah. Jadi situasinya itu masih situasi perang. Situasi perang pada waktu itu. Nah, yang menarik begini. Ketika posisi orang Islam sudah kuat, pada tahun 625, itu Nabi Muhammad itu ngirim utusan untuk berbaik-baik kepada orang Makkah. Ya. Kamu ngirim utusan ke Bekasi untuk berbaik-baiklah kepada orang-orang yang dulu mempersekusimu. Nabi Muhammad mengirim Adi Hubaib bin Adi. Tapi oleh orang-orang Mekah,
Dua orang ini ditangkap dan dieksekusi, disalib oleh lawan politik Nabi Muhammad di Mekah. Bayangkan betapa marahnya kamu, Chris, sebagai pendeta yang kuat di Cirebon itu. Loh, kok makin di ini? Konon didukung oleh, ya orang-orang Mekah itu konon didukung oleh Imperium Bizantin, Kristen Ortodok Timur, dan Kerajaan Ghassanid. Juga orang Kristen. Sehingga pada waktu itu sangat mungkin Nabi Muhammad mengatakan, oh mereka bersekutu ya dengan orang-orang Kristen. Yang Tuhannya tiga yang nggak jelas itu. Sama-sama politeisnya kayak gitu. Mereka kafir juga. Ingat, kafir itu adalah mereka yang secara agresif memusuhi Islam dan berbeda keyakinan. Itu dianggap kafir itu. Nah, ini ketika udah di Madinah kok tetap seperti ini. Tidak hanya itu. Pada tahun 629 itu ada namanya insiden Mu'tah. Nanti kalian bisa chat GPT ya. Nabi Nabi Muhammad itu ketika sudah kuat ya, mereka mengirimkan beberapa utusan dakwah itu ke Bosra. Bosra itu wilayah Imperium Bizantin. Nah, kok iya celakanya? Utusan diplomatik ini dibunuh oleh Pangeran Surahbil ibnu Amr al-Ghassani, Pangeran Kristen Arab. Bayangkan itu kan. Udah 4 tahun yang lalu itu kehilangan orang Islam kehilangan temannya karena disalib oleh orang Mekah dan dibantu oleh orang Kristen. Ini 4 tahun selanjutnya itu dibunuh oleh Pangeran Kristen Arab namanya Surahbil ibnu Amr. Makin kemudian makin menggumpal keyakinan bahwa memang kekristenan itu sama brengseknya dengan orang-orang politeis. Kafiran kemudian mulai diletakkan di dalam arah sana. Lalu 630 Perang Tabuk. Ini perang pertama Nabi Muhammad versus orang Kristen. Tapi untungnya nggak jadi. Karena orang Islam di Madinah menganggap kekristenan Bizantin dan Ghassanid ini sebagai ancaman, akhirnya gini aja deh, kita perang aja deh. Nabi Muhammad mengeluarkan 30.000 pasukan menunggu menunggu selama 20 hari di wilayah namanya Tabuk, berharap bertemu dengan pasukan Bizantin Ghassanid Kristen, tapi tidak muncul kemudian. Nah, peristiwa-peristiwa di Madinah ini kemudian mempengaruhi label tentang kafir itu sendiri, yang awalnya kafir itu untuk para pagan Mekah, lalu label politeisme ini yang awalnya hanya merujuk komunitas di Mekah, selanjutnya disematkan pada kelompok Kristen, wabil khusus Bizantin dan Ghassanid itu tadi. Karena ya itu tadi, mereka menyerang Islam itu sendiri. Maka ini perbedaannya, konsep kafir persis sama dengan Mekah dan Madinah. Bedanya ya, bedanya adalah kalau di Mekah Nabi Muhammad itu dan organisasinya menghindar karena kurang pasukan, tetapi kalau di Madinah mereka melawan karena mereka itu kelompoknya Nabi Muhammad ini melawan karena memiliki cukup kemampuan untuk mengeliminasi itu. Jadi definisi kafir menurutku di dalam Al-Quran itu tidak berubah. Ia memiliki kira-kira beberapa ciri yang tidak bisa dipisahkan, Chris. Ya, tidak hanya mereka itu politeis, tidak, tetapi ya itu tadi, mereka yang tidak bersyukur, membohongi Tuhan, tidak percaya kematian dan kiamat, tidak mau berbuat baik, eksploitatif, injustice, diskriminatif, dan membahayakan dan mengancam jiwa raga umat Islam, gitu kan, dan menyekutukan Tuhan, itu yang aku anggap kafir. Ini semua unsur harus terpenuhi loh ya. Semua unsur harus terpenuhi. Nggak bisa kemudian 3 unsur terpenuhi, 2 unsur nggak terpenuhi lalu dianggap kafir. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Makanya melabeli orang kafir itu di dalam perspektif Al-Quran harusnya sangat berat. Karena ya ini tadi. Tetapi kenapa kok per hari ini banyak sekali orang mudah kofar kafir kayak gitu. Ya karena mereka nggak diajari kayak gini, Chris. Makanya aku tadi minta supaya kamu untuk merekam ini supaya nanti
aku bisa menyebarkan ini semuanya sebagai pertanggungjawaban publik kayak gitu. Itu sih dalam konteks kekafiran ya. Nah, yang ini yang menarik. Ini adalah ayat-ayat, Chris, yang sangat spesifik menuding orang Kristen sebagai orang kafir. Ya, ini. Jadi ini sering kali disampaikan. Ayat ini tentu saja masuk di dalam landscape historis yang tadi aku sampaikan ya. Yang tadi aku sampaikan. Jadi ketika aku dikasih tahu oleh orang ini loh, bahwa menurut Al-Quran, orang yang menyekutukan Tuhan, termasuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan, itu termasuk orang kafiran. Kayak gitu. Ayatnya kayak gini. Sayangnya yang ngomong kayak aku tidak merekonstruksi secara historis itu, tapi mengambil bagian ininya aja. Ayat itu bunyinya kira-kira begini, laqad kafaral ladzina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam wa qala al masihu ya ibnu Israil ya bani ya Israil ya Abdullah rabbi wa rabbukum. Lalu ada ayat setelah itu ada ayat 73. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari yang tiga. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksa yang pedih. Itu kan sangat menohok banget kan. Kalau orang nggak tahu konteksnya, wah anjingnya orang Kristen Trinitas tiga kayak gitu. Atau orang menunjukkan bahwa oh di Quran itu ada tudingan bahwa yang menjadikan yang menganggap Isa sebagai Allah itu adalah kafir itu ada dan lain sebagainya. Nah, yang menarik saya kasih tahu, ayat ini konteks turunnya itu adalah pada tahun 631. 631 itu adalah 1 tahun sebelum Nabi Muhammad meninggal. Posisi orang Islam itu sangat kuat di Madinah dan memiliki apa namanya masa lalu yang kelam dengan orang-orang Ghassanid dan Bizantin itu tadi. Nah, ini berkaitan dengan ini cerita teks ini. Nah, dua ayat tersebut itu berkaitan dengan kunjungan ke Kristen Najran. Jadi kira-kira 100 kilometer dari Mekah Madinah itu ada di Arab itu ada komunitas Kristen namanya komunitas Kristen Najran. Ya, Kristen Najran. Mereka hidup baik-baik saja dengan orang Madinah, orang Islam itu. Karena mereka tidak menyerang Nabi Muhammad. Ya. Lalu kelompok ini pada tahun 631 rombongan Kristen Najran ini sowan ke Madinah, ya kan? Seperti kamu sowan ke MUI, sowan ke NU gitu loh. Ya gitu sowan. Lalu diterima baik oleh Nabi Muhammad dan dipersilahkan menggunakan masjid untuk ibadah serta beristirahat. Kekristenan Najran konon itu modelnya Nestorian, ya, tetap meyakini Trinitarian, tetap ya, kayak gitu. Oh, dengan caranya sendiri. Mereka diterima dan kemudian dipersilahkan untuk ibadah di masjid dan kemudian beristirahat di sana. Nah, yang menarik, Chris, dulu itu ada cerita Kristen Najran ini dibantai oleh orang Yahudi pada awal abad 6. Nabi Muhammad belum belum ini ya, belum lahir. Dan yang menarik apa? Al-Quran itu ikut melakukan pengecaman atas pembantaian Kristen Najran yang dilakukan oleh orang Yahudi itu. Bayangkan, kami bersolidaritas. Ada surat namanya surat An-Najm, surat bintang-bintang, itu menceritakan kekejaman pembantaian orang Yahudi pada orang Kristen Najran. Dan kami, Al-Quran mengutuk orang Yahudi itu. Ngapain kamu bantai orang-orang baik itu? Begitu. Nah, yang menarik dalam pertemuan Kristen Najran dan Nabi Muhammad itu, mungkin lagi nyantai-nyantai minum kopi begitu, akhirnya kan ngobrol ngalor ngidul ya, Chris ya. Karena yang datang itu juga para teolog, akhirnya mungkin Nabi Muhammad nanya, itu gimana sih kamu itu soal ketuhanan kamu itu kayak gimana gitu loh. Ya,
Kayak gimana itu tiga dalam satu, tiga adalah satu, satu itu tiga. Itu bagaimana gitu, Pak. Ditanya lah sama kayak orang Islam nanya ke kamu ya, Chris. Pak Pendeta, sebenarnya konsepnya Trinitas itu kayak apa begitu? Nah, nampaknya Chris, nampaknya aku menduga kuat, utusan Najran ini tidak mampu menjelaskan konsep Trinitas itu dengan gamblang. Harusnya kan dia bisa menjelaskan dalam kerangka monoteisme. Tapi karena nggak bisa menjelaskan itu, karena menjelaskan Trinitas itu kan butuh keahlian yang di atas rata-rata kan, Grace? Kayak gitu. Jadi nampaknya utusan Najjar ini tidak mampu menjelaskan konsep Trinitas dengan gamblang sehingga Nabi Muhammad itu menganggap penjelasan itu, menganggap bahwa Allah itu tengah dipersekutukan dengan unsur-unsur lain. Itu. Coba aja kamu coba ya, Grace ya, atau siapapun. Suruh jelaskan lah, misalkan pendeta yang paling top lah, pendeta Yoas, kemudian justru menjelaskan ke komunitas Islam soal Trinitas dengan tidak gamblang begitu kan. Akhirnya kan orang Islam mengatakan, loh berarti Tuhanmu tiga. Kayak gitu. Jadi begitu. Jadi akhirnya apa? Oh, mungkin karena saking emosinya atau guyon begitu ya, Chris, pada waktu itu Nabi Muhammad kemudian mengajak mereka, kan gegeran, loh, Tuhanmu kok gitu, yang benar yang mana begitu. Nggak ada titik temu, akhirnya Nabi Muhammad mengajak mereka, kelompok Kristen Najran itu bermubahalah. Bermubahalah itu kalau per hari ini tuh semacam sumpah pocong begitu loh lah. Udah, kamu atau aku yang benar. Kalau aku yang salah, aku nanti akan mati. Kalau kamu yang salah, kamu yang mati. Gitu kan. Jadi bermubahalah terkait pendapat siapa yang benar menyangkut Yesus dan Allah itu sendiri. Tapi yang aku suka dari kekristenan Najran adalah mereka memilih berhenti berdebat. Udah. Gak usah berdebat. Dah, ya akhirnya ya itu tadi, akhirnya mubalah tidak terjadi dan ya itu tadi, ya enggak, ya udah biasa saja mereka pulang dan kemudian Kristen Najran berada dalam perlindungan Nabi Muhammad, ya di dalam Imperium Islam kemudian Nabi Muhammad ngomong ya sudah kau tak lindungi begitu, bukan kemudian kamu masuk Islam enggak ya kamu silahkan ber berapa beragama dan lain sebagainya sesuai dengan keinginan kamu. Ya karena kamu masuk dalam perlindunganku, Nabi Muhammad bilang, ya kalau nanti aku butuh pulsa, kalau mau perang dan lain sebagainya, kau bantu ya. Kan aku memproteksi kamu. Wajar lah, Chris, kayak gitu. Kayak gitu. Bayar pajak lah. Tapi ya itu tadi. Nah, ketika gegeran ini tadi, turunlah ayat ini, Chris, yang mengatakan, ini adalah pendapat kira-kira ya. Untuk apa, me, apa, untuk merespon situasi kayak gitu. Ini menurutku menarik ya, menurutku menarik begitu. Ini responku, Chris. Ya, responku upaya mengklarifikasi tuduhan kafir atas pengikut Trinitarian. Jadi aku kemudian mencoba untuk berdialektika pada diriku sendiri. Sebenarnya kayak apa tuh aku bilang? Sebenarnya kayak apa begitu? Teks itu loh, teks yang menuding kalian kafir itu loh. Aku mulai dari posisi seperti ini ya, adik-adikku para katekisan. Begini ya, kalian harus tahu, Islam itu memiliki corak teologi monoteisme yang binerik. Aku ulangi, teologinya Islam itu monoteisme yang binerik, yang tegas dan subordinatif. Maksudnya begini, ya kalau dia pendeta, ya pendeta dia bukan awam. Jadi tegas subordinatif itu adalah Allah itu superior, ciptaannya makhluk itu inferior. Begitu. Jadi jelas begitu pembagiannya. Ya kalau dia Kristen maka selain Kristen itu ya bukan Kristen. Gitu aja. Sangat tegas pembagiannya. Ya ini Tuhan, yang lainnya makhluk, ya. Dan makhluk itu harus bersifat inferior di hadapan Tuhan. Nggak boleh kemudian makhluknya ngelunjak, kemudian seakan-akan merasa dirinya seperti Tuhan. Nggak bisa. Sama kayak kalian para katekisan, kalian harus sadar kalian ini jemaat. Nggak bisa bertingkah pola seperti pendeta Kristen Huta Barat. Karena pembagiannya tegas.
Nah, meski Allah menunjuk manusia sebagai utusan sucinya, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Ibrahim, para utusan ini tetap tidak bisa disamakan dengan Allah. Kayak gitu. Nggak bisa. Ya mereka utusan-utusan. Jadi, dalam doktrin kami, Gusti Allah itu dianggap terlarang untuk dirasionalisasikan. Kami nggak berani, Chris. Tuhan itu seperti apa ya? Tuhan itu apakah punya tangan? Apakah begini? Enggak, kami nggak berani, Chris. Karena apa? Tuhan itu sangat tinggi, seperti Tuhannya orang Yunani. Sangat tinggi, tidak bisa disentuh, dan sangat jauh. Makanya kami kalau memanggil Tuhan pakai adzan, itu pakai toa ya, karena saking jauhnya itu tadi loh. Saking jauhnya. Nah, sebaliknya, monoteisme Kristen itu adalah, ya, monoteisme Trinitas itu adalah monoteisme yang bercorak dialektis. Ingat tadi binerik, yang satunya dialektik. Dalam pandanganku, monoteismenya Kristen Trinitas itu kira-kira seperti ini. Bahwa Allah itu misterius. Namun demikian kemisteriusan Allah itu bisa ditafsirkan sedemikian rupa agar menjadi lebih bisa dirasakan kehadirannya. Gitu. Jadi pada waktu itu Tuhan yang sangat tinggi itu oleh bapak-bapak gereja kalian itu Athanasius. Tuhan itu kemudian agak direndahkan, bukan ini, agak dihadirkan ke dunia ini supaya manusia itu bisa bisa menjangkau. Gitu. Maka kemudian moga-moga ini nggak salah. Dalam pandanganku, monoteisme yang dialektik itu adalah Allah itu dipercaya sebagai relasi tak terpisahkan antara Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Kira-kira begitu. Benar tak, Chris? Begitu, betul ya? Ini nggak dipahami oleh orang Islam loh ya. Ya, Orang Islam nggak terlalu mampu. Gitu. Yang ketiga, aku akhirnya mengatakan seperti ini, Chris. Untuk bisa memahami simbol peradaban agama tertentu, kita perlu berpikir sebagaimana mereka. Bukan malah memaksakan cara berpikir kita. Contoh begini. Chris, mobilmu matic atau manual, Chris? Matic tik. ya? Matic ya. Sekarang kamu tak kasih manual, perlakukan seperti matic. Kamu nabrak enggak? Ya nabrak pasti. Aku menduga sangat mungkin, ya sangat mungkin Nabi Muhammad pada waktu itu tidak cukup banyak informasi yang masuk sehingga memperlakukan mobil manual itu layaknya mobil matic. Mobil matic itu kan sangat mudah. Gas rem, gas rem. Tapi kalau manual itu kan untuk maju dan lain sebagainya itu kan harus kopling, harus kemudian harus persneleng dan lain sebagainya. Nah, yang ingin aku katakan, monoteismenya orang Islam itu seperti mobil matic. Kalau ini bukan gas, ya pasti rem. Udah itu aja. Tapi kalau monoteismenya Trinitarian, aku membayangkan itu seperti mobil manual. Agak ribet, tapi kan oke. Seperti itu. Jadi aku ingin mengatakan bahwa yang menarik itu begini, Chris. Ya, aku baru menemukan. Aku kok merasa ketika orang Islam ngomong Allah dalam bayangannya, itu sangat mungkin itu bukan Allah yang ada di tengah, Chris. Ya, tapi Allahnya yang dipersepsi orang Islam itu adalah Bapa. Itu sangat mungkin. Ya memang betul, ya Yesus ya nggak sama dengan Allah Bapa. Kan begitu. Jadi ada yang tidak sejajar seperti itu. Nah, dalam bayangan kami itu ya yang namanya Allah itu adalah Allah secara umum gitu. Padahal di dalam tradisi Trinitarian Allah itu oh, bermanifestasi secara koheren, inheren begitu atas tiga hal itu sendiri. Gitu. Ya monoteismenya yang dialektik itu sendiri. Jadi menurutku ya itu tadi sangat mungkin ya mobil manual diperlakukan dengan cara metik, makanya kemudian kafir dan lain sebagainya tidak dianggap sebagai mobil. Bagi
bagi orang yang sangat fanatik matic, mungkin menganggap mobil manual itu bukan mobil. Yang namanya mobil ya mobil matic, nggak ada mobil manual kayak gitu. Sama karena mungkin keterbatasan ini ya. Nah, aku juga menduga kenapa kok kemudian orang Islam yang teologinya binarik sangat keras terhadap pemeluk Kristen yang monoteismenya dialektik itu, Islam di Mekah, ya, Islam di Mekah itu selama 12 tahun, Grace, itu tumbuh dan sangat dipengaruhi model kekristenan yang terusir setelah kalah dari Kristen Trinitas di berbagai konsili sebelum akhir abad 6. Jadi ketika konsili-konsili itu sampai tanggal konsili Kalsedon, Nikea dan lain sebagainya, itu kan orang-orang yang tidak Trinitarian kan terusir, pengikut Yesus yang tidak Trinitarian kan terusir. Mereka dipersekusi, dianggap bidat, dianggap heresi. Lah mereka ini ketika terusir, kemudian mereka itu nongkrong dan beranak pinak, bermarkas di semenanjung Arabia, di Mekah, di Madinah. Lalu Islam muncul di situ. Akhirnya Islam itu dibesarkan di dalam tradisi apa sekte-sekte yang memang disesatkan oleh kelompok Trinitarian itu sendiri. Ini seperti itu. Yang ke selanjutnya sangat mungkin apa namanya tuduhan kafir kepada pengikut Kristus yang Trinitarian itu juga tentu saja didasarkan pada pengalaman pahit historis Nabi Muhammad dengan penganut apa ya kelompok yang menganut model beragama bertuhan secara family based God family. Begini, Chris, yang mempersekusi orang Islam di Mekah itu adalah penyembah berhala. Penyembah berhala ini, berhala-berhalanya itu ada bapaknya, ada anaknya, ada istrinya. Begitu. Sehingga apa? Sehingga orang Islam itu mungkin trauma ya. Loh, Tuhannya orang Kristen kok ada bapaknya, ada anak. Loh, berarti sama dengan orang politeis Mekah ini. Sudah gitu mereka jahat lagi sama orang Islam. Wah, bener. Dah kafir itu kalian. Jadi ada trauma dengan sistem bertuhan yang family based God. Tuhan yang berbasis kekeluargaan. Gitu. Kan ya nggak salah ya Chris, orang trauma. Misalkan aku ya Chris ya, 10 kali, katakanlah ya, ditipu oleh orang Batak, contoh ya. Makan kan kemudian nggak salah aku kemudian curiga dengan orang Batak. Loh, aku 10 kali ditipu orang Batak ya. Jadi gimana ya? Jadi konteks waktu itu seperti itu. 23 tahun Nabi Muhammad itu dipersekusi oleh penyembah berhala yang sistem ketuhanannya keketuhanan secara kekeluargaan ditambahi oleh orang-orang Kristen yang model Trinitariannya kok ya agak mirip dengan model keluarga. Ada bapak, ada anak kayak gitu. Wah, udah kalian musuh. Begitu. Nah, ini menurutku menjadi menarik. Yang terakhir bagiku adalah aku mengambil semangat Al-Quran itu adalah semangat dari dua teks ini itu adalah mewanti-wanti ya, mewanti-wanti agar para pengikut Kristus ini tidak menyekutukan Allah. Orang mewanti-wanti itu kan bener kan, misalnya, Chris kamu hati-hati ya kalau pulang kayak gitu, kan kan ya pakai helm ya, bawa helm dan lain sebagainya kalau naik motor, mewanti-wanti supaya tidak menyekutukan Allah itu sendiri. Lah, aku kemudian mau tanya pada kalian adik-adikku, apakah kalian orang Kristen itu sedang menyekutukan Tuhan? Kan ya enggak. Ya kalau enggak, ya kamu enggak usah baper, GR kemudian kamu sedang dicolek oleh ayat itu. Enggak. Itu hanya untuk orang-orang Kristen yang menyekutukan Tuhan. Kalau kalian enggak menyekutukan Tuhan, ya kamu jangan GR. Jangan GR itu dalam arti, oh kamu monoteism kok. Kayak gitu. Ini yang menurutku menjadi hal yang menarik. Chris, barangkali penting ya supaya oh, oh, supaya balance begitu ya. Oh, orang Kristen, orang Islam meskipun dipersekusi oleh para pengikut Kristus lebih dari 23 tahun di dalam konteks Nabi Muhammad tadi ya. Tapi yang menarik, kami itu di dalam Al-Quran, Kris, ya ini setelah kafir ya, setelah kafir selesai kan. Berarti kan kafir itu kan basis kami untuk
mengatakan kalian jahat, wahai orang-orang yang Tuhannya model family based God. Tapi yang menarik, Chris, di Al-Quran kami terkait Yesus itu baik-baik. Ini nih, tak kasih tahu ya. Kalian kalian jangan minder pada orang Islam ya. Orang Islam itu kalau mengeluh-elukan Yesus itu Isa itu kayak orang bucin itu loh. Kamu ngerti orang bucin? Pacaran bucin itu kan kemana-mana kan yang tampak itu kan adalah kekasihnya saja. Ini, jadi meskipun itu apa namanya sangat keras pada kelompok Kristen Ghasanid dan juga Bizantin, tetapi secara teologis kami ini tidak pernah Al-Quran tidak pernah sekalipun merendahkan Yesus. Not even one. Sebaliknya, pendeta Christian dan adik-adikku, Yesus itu disebut di dalam Al-Quran 25 kali. Tapi kamu jangan ngomong siapa-siapa ya. Nabi Muhammad itu nggak sampai 10 kali disebut itu. Aku kadang-kadang itu mikir gini, sebenarnya Al-Quran ini bucinnya pada Yesus deh aku bilang gitu. Aku serius loh ini. Tapi omonganku kayak gini nggak mungkin diajarkan ya Grace ya di tempat secara formal. Meskipun Al-Quran kalau nggak melakukan studi sendiri orang Islam nggak bakalan tahu. Itu sebabnya kalau ada orang Islam ngerti Quran beneran itu nggak mungkin mempersekusi kalian itu nggak mungkin. Karena ya itu tadi. Loh, Gusti ini orang Kristen itu disebut 25 kali. Dan yang menarik, Yesus itu memiliki status yang sangat tinggi. Al-Masih. Al-Masih itu artinya yang diurapi. Kalau dalam bahasa Yunani artinya ya Kristus itu Al-Masih. Al-Masih. Kemudian Isa, Yesus itu juga di dalam Al-Quran disebut sebagai kalimatullah, firman Allah. Bisa juga disebut dengan ruh minallah, spirit of Allah, the spirit of God, Abdullah, the servant of Allah, Rasulullah, Nabiullah, utusan suci Allah. Juga Yesus itu disebut sebagai ayat atau miracle dari Tuhan itu sendiri. Sekarang bayangkan loh kalau kami dididik untuk, loh katanya nggak boleh suka, benci dengan orang Kristen. Tapi kok apa Gustinya kok dielu-elukan di dalam Al-Quran. Itu aku juga bingung, Chris. Duh, ya apa sih? Kok nggak konsisten gini Al-Quran, aku bilang gitu. Harusnya kan dijelek-jelekin aja Yesus. Selesai kan? Enggak ini. Berarti kan ada yang salah dalam pemahaman kami yang awal. Yang kedua, Grace, apresiasi orang Islam pada pengikut Kristus ya. Orang Islam diperbolehkan menikah dengan ahlul kitab dan boleh memakan sembelian dari ahlul kitab. Jadi kalau kamu, Grace, menyembelih ini ya, katakanlah kamu undang aku ya, Gusaan aku menyembelih kambing atau menyembelih ayam, kamu sembelih sendiri, itu menurut Al-Quran itu halal. Sayangnya bagi orang-orang MUI, orang-orang kebanyakan, kalian dianggap sebagai orang kafir, orang menyekutukan Tuhan itu sendiri. Padahal enggak menurutku. Gitu. Yang kedua, selain Al-Quran, ini menariknya, kami juga diwajibkan beriman kepada Injil, Zabur, dan Taurat. Alkitab, harus beriman. Kalau nggak beriman, kami nggak sah Islamnya. Yang ketiga, yang keempat, orang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, siapa saja yang percaya pada Tuhan, hari akhir, berbuat baik, maka akan mendapat pahala di akhirat. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasobiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila solihan falahum ajruhum wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya itu tadi, Qur'annya bilang seperti itu. Orang beriman Yahudi, siapa saja yang percaya pada Tuhan, hari akhir dan berbuat baik, maka mereka akan mendapatkan pahala di akhirat. Loh, clear toh? Kami ini dilarang berdebat dengan ahli kitab. Aku itu nggak boleh ya. Aku baru tahu ayat ini, Chris. Setahun yang lalu. Selama itu aku nggak dikasih tahu ayat ini. Setelah tahu ayat ini, Chris, aku nggak berani berdebat seperti Christian Prince, seperti Zakir Naik. Aku nggak berani. Karena ini ada ayatnya, Chris. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illal ladzina dzalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahana wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun.
Katanya Gusti Allah pada orang Islam, Nabi Muhammad, janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik. Kecuali berdebat dengan orang yang zalim di antara mereka gitu. Kalau ada orang Kristen yang nggak plei begitu kan, oh apa gitu ya oke, ayo gasan, ayo berkelahi, berdebat. Tapi kalau orang-orang baik kayak kalian gitu, kami nggak berani kan, nggak berani kami, nggak boleh berani, nggak boleh. Loh, janganlah kamu berdebat. Dan kalau mereka itu maksa kamu, wahai orang Islam, katakanlah orang Kristen itu maksa berdebat dengan kamu tahan diri. Kamu ngomong aja seperti ini pada orang Kristen. Kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami, yakni Injil, Zabur itu. Dan diturunkan kepada kamu. Jadi kami mengimani Quran dan kitab suci yang diturunkan pada kamu, yakni Injil, Taurat, dan Zabur itu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu. Dan hanya kepadanya kami berserah diri. Ayat ini, Chris, nggak pernah diajarkan ke aku, Chris. Mulai SD sampai S2. Nggak pernah diajarin, Chris. Aku gini, Pak. Kurang ngajar orang-orang ini, aku bilang gitu. Pasti dicoret oleh MUI ini. Karena itu tadi. Wow, bikin kalian lemah di hadapan orang Kristen. Gitu, nggak boleh. Bahkan, Chris, ini yang terakhir ya. Begitu kami ini, jadi kami ini sangat-sangat menghormati kekristenan, Yesus, sehingga kami tidak berani sedikit pun membincang aibnya. Ya, saking kami menghormatinya Yesus, kami ini tidak berani, Grace. Membincang penyalipannya itu nggak berani, Grace. Karena itu aib. Yesus itu orang super penting di dalam Al-Quran. Kok tiba-tiba aibnya diubar-ubar, apa? Kami nggak bisa. Kami nggak bisa. Karena apa? Ya kami sangat menghormati beliau. Aneh kan? Aneh. Jadi ketika kami mendengar ya, Kristus itu yang dari kami Isa, lalu kemudian kamu simbolkan dengan di apa di salib dan lain sebagainya. Hati kami teriris itu. Karena apa? Kami ini diajari untuk menghormati. Sama dengan kayak gini lah, Chris. Misalkan kamu punya aib ya, katakanlah begitu. Fotomu lagi bugil, tiba-tiba beredar di media. Itu sikap yang baik seperti apa? Masa kemudian malah harus disebar ke WA grup majelis. WA grup kan enggak, ditutup, dikip. Ini aib, enggak boleh. Gitu. Saking sangat menghormati. Jadi tolong jangan dianggap kami ini nggak bisa move on. Ya, mungkin kami tidak bisa move on terkait penyaliban Yesus. Tapi percayalah, kami ini sangat-sangat menghormati beliau sehingga tidak berani sedikit pun membincang aib soal itu. Harusnya baik ini. Tapi karena disalahpahami soal politik agama, kemudian menjadi dibentur-benturkan itu sendiri. Jadi aku akhirnya bingung sendiri. Ini sebenarnya maunya Quran ini kayak apa gitu. Kalau nggak suka dengan Kristen, berarti kan harusnya nggak suka dengan Yesus. Kalau nggak suka dengan Yesus, kenapa kok baik-baik semuanya begitu loh? Jadi aku akhirnya menganggap konteks kekafiran pada waktu itu adalah menyangkut soal orang yang nggak suka dengan kekristenan, orang yang nggak suka dengan Islam. Jadi orang Kristen, orang politeis yang nggak suka dengan orang Islam dan menyerang itu dianggap sebagai orang kafir itu sendiri. Lalu ada pertanyaan biasanya, bukan pertanyaan, orang Islam bilang begini, siapapun yang tidak meyakini Allah dan Nabi Muhammad sebagai rasulnya, maka ia adalah kafir. Wa man lam yu'minu billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'iro. Dan barang-barang siapa tidak beriman kepada Allah, Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang kafir neraka yang menyala. Jadi Chris, katakanlah orang Islam yang menggebu-gebu itu, sepanjang kalian tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai Nabi, maka kalian adalah orang kafir. Aku dulu kayak gitu. Lalu pelan-pelan kemudian tak endapkan nih cara pikir. Sebentar, sebentar. Ini bagaimana maksudnya ini?
Lalu aku kemudian melakukan penyelidikan. Ayat ini turun di Madinah. Ingat ya, Madinah itu adalah perang antara orang Islam dengan orang politeis dan orang Kristen yang nggak suka dengan Islam. Ayat tersebut turun di Madinah saat Muslim bermusuhan dengan orang Mekah, ya, orang Mekah dan juga orang Kristen yang Bizantin dan Ghasanid itu. Aku akhirnya mengambil jalan tengah seperti ini, Chris. Ketidakpercayaan seseorang pada waktu itu terhadap Nabi Muhammad, katakanlah orang Mekah nggak percaya kepada Nabi Muhammad, nggak dianggap sebagai manusia, itu berdampak pada perendahan dan diskriminasi atas pengikutnya. Kan secara logika itu kan gini saja. Kalau kita tidak percaya atas eksistensi seseorang, maka sangat mungkin eksistensi seseorang itu pasti akan berpotensi menjadi korban ketidakadilan. Contoh, kita tidak percaya bahwa LGBT itu manusia. Kalau kita punya keyakinan seperti itu, maka kita akan sangat mudah untuk mendiskriminasi mereka, tidak menganggap mereka sebagai manusia. Nah, dalam konteks politik Mekah pada waktu itu, orang-orang Mekah itu apa, tidak menganggap ada Nabi Muhammad dan pengikutnya dan alah kalian ini cuman kutu dan lain sebagainya, hajar saja. Jadi keberadaanmu itu tidak dianggap ada begitu. Jadi aku menganggap pengakuan itu dalam konteks pada waktu itu adalah pengakuan secara politik, pengakuan secara eksistensi bahwa kamu ada. Nah, yang menarik menurutku ada dua level percaya dan pengakuan. Ini akhirnya aku membagi ini. Apakah orang yang tidak percaya Nabi Muhammad itu dianggap kafir dan lain sebagainya? Loh, percaya seperti apa? Jadi ada dua level percaya dan pengakuan, guys. Nomor satu, pengakuan secara umum. Misal, Aan Ansori, orang Jawa Timur, percaya bahwa Kang Deddy Mulyadi itu gubernur Jabar. Jadi, kamu percaya nggak kalau Kang Deddy itu gubernur Jabar? Loh ya percaya. Apakah dengan sendirinya kemudian aku, itu KTP ku ikut Jabar? Kan ya enggak. Itu pengakuan secara umum. Saya mengakui Donald Trump adalah presiden Amerika Serikat. Ya percaya, kalau nggak percaya goblok aku. Apakah kemudian aku ketika percaya itu otomatis jadi warga negara Amerika Serikat? Ya nggak gitunya kali. Jadi pengakuan. Aku mengakui kamu sebagai manusia, ya, apapun bentukmu, apapun pilihan politikmu, ya. Sebab kalau kamu tidak diakui sebagai manusia, kamu akan mudah untuk didiskriminasi dan dianggap tidak ada itu sendiri. Nah, yang kedua, level percaya pengakuan itu adalah secara khusus. Misalkan pengakuan iman, syahadat, dan lain sebagainya. Contohnya ya, Aan Ansori pindah dari Jawa Timur sebagai warga Jabar. Maka pengakuanku ya pengakuan administratif formal. Begitu. Sama kayak kalian, melakukan pengakuan iman dan lain sebagainya. Nah, ketika aku ditanya, kamu percaya dengan Yesus itu sebagai Tuhannya orang Kristen dan sebagainya? Lu, aku percaya. Aku percaya. Yesus Gusti ini orang Kristen itu aku percaya. Aku percaya. Sama kayak aku percaya bahwa ya KDM itu gubernur Jawa Tengah. Saya percaya. Gak percaya goblok aku. Beda lagi kalau misalkan aku ikut katekisasi dan maka ini pengakuan yang secara khusus iman. Jadi kalau kalian misalkan apakah kalian percaya pada Nabi Muhammad sebagai utusan dari Tuhan? Yo menurutku yo ketika kamu mengatakan aku percaya ya percaya dalam arti Nabi Muhammad menurut orang Islam itu adalah utusannya. Ya selesai masalah. Selesai masalah. Dan apakah itu kemudian mengganggu kekristenanmu? Kayaknya enggak. Gitu. Kayaknya tidak. Jadi sekali lagi kepercayaan dan pengakuan atas kenabian itu berkaitan dengan pengalaman masa lalu yang dilakukan oleh orang-orang Mekah dan orang-orang kekristenan awal
yang karena tidak mempercayai Nabi Muhammad secara umum, ya, secara politik, secara geografis, itu membuat Nabi Muhammad dan pengikutnya itu dipersekusi dan lain sebagainya. Dalam semangat itu, menurutku dan lain sebagainya itu sendiri. Nah, dalam konteks Islam, mungkin 10 menit lagi, pengalaman Nabi Muhammad, Chris, yang dipersekusi oleh orang Kristen dan lain sebagainya itu dialami oleh orang Islam yang ada di Indonesia. Orang Islam di Indonesia itu merasa sedang mengalami apa yang dialami oleh Nabi Muhammad. Yakni apa? Yakni ketika penjajahan itu sendiri. Jadi orang Islam itu percaya Nusantara ini miliknya orang Islam. Lalu datanglah VOC dan lain sebagainya. Yang itu kok kebetulannya adalah kelompok Kristen Trinitarian gitu. Loh, ini kelompok Kristen Trinitarian datang ke Indonesia menjajah Indonesia yang orang Islam. Wah, udah. Benar kata Al-Quran. Benar kata Al-Quran dalam arti ya orang Kristen yang dianggap politeis itu ya memang nggak suka dengan orang Islam itu sendiri. Itu sebabnya Diponegoro dan Imam Bonjol menggunakan sentimen agama melawan Belanda. Diponegoro dan Imam Bonjol itu menggunakan sentimen kekafiran untuk melawan Belanda, Chris. Karena apa? Ya karena Belanda, ya bukan GKI ya, Belanda itu masuk dalam kategori memenuhi syarat dianggap kafir itu tadi, mempersekusi orang Islam, eksploitatif, nggak fair dan lain sebagainya. Oh kafir kamu. Apalagi kamu nggak Islam, Kristen. Belanda terus menganak-emaskan pribumi Kristen di atas pribumi Islam. Itu kemudian kami nggak terlalu suka dengan orang-orang Kristen bentukan Belanda. Karena kami menganggap pada waktu itu bentukan Belanda, orang pribumi, orang Indonesia yang orang Kristen itu pasti juga nggak suka dengan orang Islam. Karena apa? Ya karena dididik Belanda. Gitu. Akhirnya kekhawatiran itu muncul saat perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Orang Islam sangat kecewa karena pada waktu itu orang Islam mengajukan Piagam Jakarta, tapi kok dicegah sama orang Kristen bekerja sama dengan orang nasionalis. Akhirnya kami itu kan, bener kan orang Kristen kan jahat. Nggak suka kalau Indonesia ini dipimpin oleh 87% pemeluk agama Islam. Orang Islam makin kecewa lagi pada orang Kristen karena pada tahun 1967 sampai 1969 itu ada konversi hampir 1 juta orang Indonesia ke Kristen. Orang Islam menganggap itu yang masuk Kristen pasti dari orang Islam. Bayangkan Chris, 1 juta. Akhirnya kami sangat takut pada Kristen pada waktu itu. Ya ampun, Kristen kok seperti ini. Ngambilnya nggak 1 2 orang, ngambilnya hampir 1 juta orang dibaptis. Kami akhirnya nggak suka dengan kekristenan dan melebeli kalian apapun konteks Indonesia menjadi kekafiran itu sendiri. Bagiku itu. Tapi puji Tuhan, Chris. Tahun 2019 itu orang NU yang terakhir itu berani merumuskan, bisa berani move on. Mungkin karena didekati oleh orang Kristen dan Katolik ya. Ya. Akhirnya orang Kristen dianggap tidak lagi menakutkan, orang Katolik tidak dianggap lagi menakutkan. Akhirnya itu juga mempengaruhi cara pandang orang NU. Pada tahun 2019, Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama mengatakan tidak ada lagi istilah kafir dalam sistem kewarganegaraan. Nggak ada kafir. Nggak ada kafir. Yang ada apa? Ya, yang ada warga negara. Kamu mau agamamu apa ya? Kamu warga negara setara seperti itu. Sebagai penutup, sekali lagi, konsep kafir dalam Al-Quran tidak bersifat statis, melainkan evolutif, transformatif, akumulatif, seiring dengan situasi dakwah Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah. Kalau bisa disederhanakan, kafir menurut Al-Quran itu adalah mereka yang tidak bersyukur, berbuat tidak adil bagi manusia lain, membahayakan dan mengancam orang Islam, yang semuanya itu disebabkan ketidakpercayaannya terhadap Tuhan dan hari akhir. Itulah kafir menurut Al-Quran versi Aan Ansori yang sanggup mempertanggungjawabkan itu secara akademik maupun secara imani. Maka di Indonesia tidak ada orang kafir. Hampir semua warga Indonesia adalah orang percaya Tuhan, orang beriman. Seperti itu. Begitu, Chris. Moga-moga
omonganku yang berbusa-busa ini bisa dipahami. Kalau nggak bisa dipahami yo, yo nanti tak ajari. Aku ke apa namanya